Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat berserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Resa Nurmala, SAB MAB, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Industri, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aksay Apriana sebagai moderator sekaligus pemateri beserta anggota kelompok 16, yaitu Deria, Nova, Doni, dan Fahreja. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya penyelesaian konflik dan kekerasan. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Menurut Paul Harten, integrasi diartikan sebagai proses pembangunan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik dapat berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Integrasi sosial juga diartikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Tahap-tahap integrasi sosial ada 4, yaitu 1. Tahap akomodasi, 2. Tahap kerjasama, 3. Tahap koordinasi, 4. Tahap asimilasi. Bentuk integrasi sosial dibagi menjadi 3. 1. Integrasi normatif, yaitu terjadinya karena adanya norma-norma di lingkungan masyarakat. 2. Integrasi fungsional, yaitu terbentuknya karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif, yaitu terbentuk karena kekuasaan yang dimiliki penguasa. Faktor pendorong integrasi sosial. Pertama, toleransi tentang adanya perbedaan. Kedua, kesempatan yang seimbang di dalam bidang ekonomi. Ketiga, memunculkan sikap saling menghargai satu sama lain. Keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kelima, adanya persamaan di dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamation. Ketujuh, terdapat musuh bersama yang berasal dari luar. Sedangkan faktor penghambatnya ialah pertama, masyarakat kurang memiliki ilmu pengetahuan. Kedua, terdapat perasaan superior salah satu kelompok. Ketiga, kurangnya rasa toleransi kepada golongan lain yang berbeda. Keempat, tidak terdapat penghargaan dalam perbedaan. Kelima, terdapat rasa tidak puas kepada ketimpangan sosial serta ketidakmerataannya pembangunan. Keenam, kurangnya rasa kesadaran diri dalam masing-masing individu dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk mengembalikan dan membangun kembali persatuan, kepercayaan, modal sosial, dan juga kohesi sosial setelah terjadinya suatu perpecahan atau konflik dalam masyarakat. Faktor pendorong reintegrasi sosial. Pertama, konflik dan kekerasan terjadi kembali dalam masyarakat. Kedua, terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat yang tercerai-cerai atau muncul kesadaran kolektif dari berbagai pihak. Ketiga, keinginan menciptakan kembali kondisi aman, tentram, dan harmonis seperti sedia kala. Upaya reintegrasi sosial yaitu ada 4 macam. 1. Membangun kepercayaan antara pihak yang terlibat. 2. Penguatan identitas bersama, yaitu setiap pelaku konflik pasti memiliki kesamaan identitas seperti latar belakang, keturunan, daerah asal, agama, dan budaya. Kesamaan identitas digunakan sebagai perekat hubungan antara pihak atau pelaku yang sedang berkonflik. 3. Penguatan melalui kegiatan bersama, yaitu masyarakat menciptakan kegiatan yang dapat diikuti dan dilaksanakan secara bersama. Contohnya, kerja bakti. 4. Pembuatan kebijakan pemerintah. Konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Menurut Pisser, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, individu atau kelompok yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan lain sebagainya. Menurut Puad dan Maskana, konflik adalah
benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Tahapan konflik ada 5, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konflik. Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Surjono Sukanto membagi konflik sosial menjadi 5 bentuk. Yang pertama, konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Yang kedua, konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras. Yang ketiga, konflik atau pertentangan antar kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. Yang keempat, konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Yang kelima, konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh kepada kedaulatan negara. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Yang keempat, konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional. Berdasarkan posisi pelaku konflik, konflik dibagi menjadi 2, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Penyebab terjadinya konflik ada 3. Yang pertama, adanya perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan yang bisa menyebabkan konflik antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan budaya yang tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, tetapi bisa juga antar kelompok. Dan yang ketiga, yaitu adanya perbedaan kepentingan. Upaya penyelesaian konflik. Yang pertama ada koersi. Koersi merupakan akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah. Yang kedua ada kompromi. Kompromi merupakan bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Yang ketiga ada arbitrasi. Arbitrasi merupakan bentuk akomodasi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri, sehingga mengundang pihak ketiga yang berhak memberikan keputusan. Lalu ada mediasi. Mediasi merupakan bentuk akomodasi yang hampir sama dengan arbitrasi, namun pihak ketiga yang diundang tidak berhak memberikan keputusan. Lalu ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan bentuk akomodasi dengan mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Lalu ada toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi. Dan ada juga stalemate. Stalemate merupakan bentuk akomodasi ketika kelompok-kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang, sehingga pertentangan antara keduanya akan berhenti dengan sendirinya. Lalu ada adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian masalah atau sengketa melalui jalur hukum. Contoh konflik dan cara mengatasinya. 1. Konflik individu. Contohnya, perebutan mainan kakak dan adik. Cara mengatasinya dengan arbitrasi. 2. Konflik antar kelas sosial. Contoh, demo buruh yang meminta kenaikan upah kepada pengusaha tempat ia bekerja. Cara mengatasinya dengan cara konsoliasi. 3. Konflik antar kelompok sosial. Contohnya, kasus bentrok. Cara mengatasinya dengan cara mediasi. 4. Konflik rasial.
Contoh, konflik beberapa ras. Cara mengatasinya dengan cara mediasi juga. 5. Konflik politik. Contoh, turunnya Presiden Soeharto. Cara mengatasinya dengan cara konversi. Maka kesimpulannya adalah, jika integrasi sosial tadi dilakukan untuk menyatukan suatu masyarakat, maka reintegrasi sosial adalah upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial dalam suatu masyarakat. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama karena adanya latar belakang konflik yang pernah menjadi pemecah persatuan dalam masyarakat tersebut. Konflik tersebut umumnya berdampak pada disintegrasi atau disorganisasi sosial, yang mana diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hal ini dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 16. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.